Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai reaksi elektrolisis. Jadi, reaksi elektrolisis di sini nanti akan terjadi reaksi di katoda dan di anodanya. Reaksi di katoda adalah reaksi reduksi terhadap kation dan reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi terhadap anion. Jadi, reaksi di katoda nanti kita fokusnya adalah pada kation dari elektrolit yang dielektrolisis. Nah, kationnya ini kita lihat apakah kationnya itu merupakan suatu logam aktif golongan 1A, 2A, Al atau Mn. Maka kalau iya, di sini nanti yang akan tereduksi adalah pelarut air. Reaksinya adalah 2H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Nah, apabila kationnya itu adalah bukan logam aktif golongan 1A, 2A, Al atau Mn, maka kation tersebut akan mengalami reduksi. Reaksinya adalah Ln plus Ne menjadi L. Atau misalnya kationnya adalah suatu asam, maka nanti yang akan mengalami reaksi reduksi adalah H plus 2H plus 2E menjadi H2. Nah, apabila elektrolitnya itu adalah merupakan suatu lelehan atau leburan, maka tidak ada H2O. Maka nanti reaksinya adalah yang direduksi adalah kationnya. Jadi Ln plus Ne menjadi L. Nah, kemudian reaksi di anoda ini nanti akan terjadi oksidasi ya terhadap anion. Nah, tapi perlu kita perhatikan anoda ini yang digunakan apakah suatu anoda inert atau suatu anoda yang tidak inert. Apabila anodanya adalah anoda inert yaitu PtCaO, maka nanti kita perhatikan kembali anionnya apakah suatu sisa asam oksi yaitu anion PO4 3-, SO4 2- atau NO3-. Maka kalau iya, di sini yang akan teroksidasi adalah pelarut air. Reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H plus 4E plus O2. Nah, apabila bukan sisa asam oksi, maka nanti yang akan terjadi reaksi oksidasinya adalah di sini dirumuskan 2X- menjadi X2 plus 2E. Ini biasanya adalah untuk anion-anion halida. Ya, nah kalau misalnya suatu basa adalah di sini terjadinya oksidasinya 4OH- menjadi 2H2O plus 4E plus O2. Ini untuk anoda inert. Nah, apabila anodanya itu adalah tidak inert, maka nanti yang akan teroksidasi adalah anoda itu sendiri. Ya, jadi reaksinya nanti logam anoda tersebut akan larut menjadi L, N plus Ne. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung lihat contoh soal ya. Di sini saya punya 3 contoh soal. Yang pertama adalah tuliskan reaksi elektrolisis berikut dengan elektroda grafit. Nah, perhatikan elektroda grafit. Grafit itu adalah merupakan suatu karbon C. Jadi di sini adalah elektrodanya elektroda inert. Nah, kita akan mencoba menjawab di sini. NaCl larutan ya, kita beri lambang Aq. Ini apabila diionkan adalah akan menjadi Na plus larutan plus Cl- larutan. Ya, nah kita akan menuliskan reaksi di katoda dan anodanya. Ya, nah perhatikan reaksi di katoda itu adalah reaksi reduksi. Reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi. Ini kita prinsipnya adalah pakai karet. Reaksi reduksi di katoda ini adalah kita lihat kationnya. Ya, kationnya adalah Na+. Nah, sekarang kita lihat di diagram Na+ itu yang mana? Na+ itu adalah logam golongan 1A. Maka yang akan mengalami reaksi reduksi adalah pelarut airnya. Jadi reaksinya adalah bisa kita tuliskan 2H2O plus 2E akan menjadi 2OH- plus H2. Sini adalah L, sini adalah larutan, sini adalah gas. Nah, reaksi di anoda adalah kita lihat anionnya. Ya, di sini anionnya adalah Cl-, maka kita cek Cl- akan mengalami reaksi yang mana? Cl- apakah sisa asam oksi? Bukan. Ya, Cl- adalah di sini ya, selain asam oksi. Jadi akan mengalami 2X- menjadi X2 plus 2E. Ya, jadi di sini kita masukkan Cl-nya berarti adalah 2Cl- ya, larutan menjadi Cl2, ini adalah gas, plus 2E. Nah, maka kalau kita tambahkan reaksi selnya adalah ini habis, ini akan menjadi 2H2OL plus 2Cl- larutan menjadi 2OH- larutan
plus H2 gas dan Cl2 gas. Ini adalah 1A. Kemudian yang 1B di sini adalah CaF2. Ini adalah suatu leburan L. Ini apabila diionkan adalah Ca2+ dan 2F-. Ya, ini adalah suatu leburan. Nah, kita akan mencoba menuliskan reaksi di katoda dan anodanya. Nah, Ca itu adalah merupakan termasuk logam aktif, tetapi di sini adalah suatu leburan, jadi tidak ada air ya. Jadi reaksi yang terjadi adalah merupakan logam 2A tapi tidak ada air, maka reaksi yang terjadi adalah di sini lelehan atau leburan. Ya, jadi reaksi reduksinya adalah Ln plus Ne menjadi L. Ya, jadi di sini adalah Ca 2+ ya plus 2E akan mengendapkan Ca. Ini adalah L, ini adalah solid. Nah, reaksi di anoda ini adalah F- ya, jadi mirip dengan yang 1A. Di sini yang terjadi adalah 2F-, ini adalah L menjadi F2 gas plus 2E. Jadi reaksi selnya adalah Ca2 plus L plus 2F- L menjadi Ca solid plus F2 adalah gas. Nih. Nah, kemudian nomor 2, ini kita perhatikan ya, tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan katodanya adalah Fe, anodanya adalah Cu. Ingat ya, anoda itu ditentukan oleh elektrodanya, apakah elektrodanya itu inert atau tidak inert. Ya, kalau katoda itu tidak dipengaruhi oleh katodanya. Jadi di sini kita perhatikan ya, di sini CuSO4 kita ionkan dulu. Ini adalah larutan, maka akan menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Kita akan mencoba menuliskan reaksi di katoda dan anodanya. Nah, katoda adalah reaksi reduksi terhadap kation. Jadi kita perhatikan ini reduksi ya, kationnya di sini Cu2+. Nah, apa yang terjadi dengan Cu2+ ya akan mengalami, jadi Cu mengalami reaksi reduksi adalah Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Ini adalah larutan, ini adalah solid. Ya. Kemudian reaksi di anoda adalah, kita perhatikan ya, di sini anodanya adalah Cu. Nah, kita lihat Cu anoda tidak inert ya, karena anoda inert itu hanya PtCaO. Jadi kalau di situ anodanya menggunakan Cu, maka di sini adalah termasuk anoda yang tidak inert. Maka apa yang terjadi? Maka anodanya yang akan mengalami reaksi oksidasi. Maka yang terjadi adalah Cu solid ya, Cu anoda ini akan terkeropos menjadi Cu2+, sini adalah larut menjadi larutan plus 2E. Jadi kalau kita tambahkan ya, ini reaksi selnya di sini dicoret, ini larutan, sama-sama larutan kita coret, maka jadinya adalah Cu solid di anoda ya akan mengendapkan Cu solid di katoda. Ya, demikian adalah penulisan reaksi elektrolisis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.